Sekarang kita lanjutkan dengan contoh sederhana penerapan analisis faktor untuk jumlah variabel yang lebih banyak. Meskipun ini juga masih sangat sederhana ya, karena hanya ada 5 variabel independen yang akan kita kelompokkan dengan menggunakan analisis faktor. Nah, di sini saya memiliki 5 variabel, mulai dari X1, pernyataan yang akan direspon oleh responden dengan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Yang pertama, biaya perizinan usaha di pusat lebih besar dibandingkan biaya perizinan usaha di daerah. Sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Yang kedua, pusat lebih sering menimbulkan masalah dibandingkan daerah. Sangat tidak setuju, sangat setuju. Para pegawai yang melayani urusan investasi harus cukup ramah dan sopan. Kami ingin agar kami dikenal secara personal, dan yang terakhir, jika kami diperlakukan secara tidak profesional di suatu tempat, maka kami tidak pernah akan mencoba untuk berinvestasi kembali di tempat tersebut. Nah, di sini ada 10 responden ya. Ini terus terang hanya contoh saja, sangat sederhana. Untuk riset sebenarnya menggunakan analisis faktor, rule of thumb-nya minimal jumlah responden 5 kali jumlah variabel independen. Bahkan sebaiknya minimal 10 kali. Jadi kalau kita punya 5X, seharusnya sampelnya minimal 50. Ini cuma sebagai ilustrasi saja. Nah, di sini 0 berarti sangat tidak setuju, 9 atau ya di sini maksimum 9 berarti sangat setuju. Jadi responden pertama memberi pendapat sangat setuju terhadap pernyataan pertama tadi, biaya perizinan di pusat lebih mahal dibanding di daerah, dan seterusnya. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah membuat matriks korelasi bivariat ya, matriks korelasi Pearson kalau ingat di regresi linear majemuk. Ini simetris ya, jadi ini harus simetris sehingga tidak perlu ditulis. Nah, di sini kita lihat bahwa antar X ini terdapat korelasi yang cukup besar ya di antara mereka. Sebagai contoh, X4 dan X5 korelasinya 0,9. X4 dan X3 minus 0,8 dan seterusnya. X2 dan X1 0,8. Ya, jadi kalau misalkan kita mau regresikan dengan dan seterusnya, sudah terbayang bahwa kita akan memiliki masalah multikolonialitas atau IAF-nya akan sangat besar kalau kita mencoba meregresikan ini. Nah, oleh karena itu harus direduksi dulu, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah dengan multikoliniaritas si XX-nya ini. Nah, algoritma analisis faktor cukup kompleks ya, detail matriks operasinya ya, sangat memerlukan pemahaman tentang aljabar linear. Jadi di sini saya loncat detailnya. Kita bisa menggunakan software. Softwarenya bisa apapun ya. Tapi software apapun ya, baik Minitab, SPSS atau M+, R, akan menghasilkan output kurang lebih seperti ini. Saya katakan kurang lebih karena ada beberapa opsi algoritma ya. Yang paling awal ya antara PCA dan CFA. Nah, tapi di sini kita menggunakan PCA. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, output yang pertama itu adalah eigenvalue. Nah, di sini kita lihat bahwa datanya bervariasi ya. X1-nya bervariasi 9, 4, 0 ya. Nah, ini kita bisa hitung variansi. Ini kita bisa hitung variansi X2 dan seterusnya. Oke, ya.
Eh, di video sebelumnya saya juga jelaskan bahwa data ini semuanya bisa dibuat set ya. Ini saya juga bisa menghitung X1 bar ya. Kalau akar variansi itu adalah sigma ya, atau S. Ya. Nah, jadi saya bisa hitung Z1. Jadi Z1 untuk responden pertama berapa? Berarti 9 minus X bar 1 dibagi S1 dan seterusnya. Ya. Nah, Z ini nilainya akan berkisar kecil ya, karena rataan Z sama dengan 0, S Z1 sama dengan 1. Jadi nilai berkisar antara 0, minus 0, minus 1, ya. Nah, variansi Z1 berapa? Itu juga ya, 1 kuadrat 1. Nah, jadi setelah ini kita transformasi dari Z, total variansi yang dibawa oleh data ini ada berapa? Berarti variansi Z1 ditambah variansi Z2 dan seterusnya. Karena ini nilainya 1, 1, Z3 1, Z4 1, Z5 1, berarti sigma variansinya adalah sama dengan 5. Ya. Masing-masing variabel X atau masing-masing variabel orisinil membawa informasi yang diukur dengan variansi dengan nilai sebesar 1. Sehingga kalau ada 5 variabel orisinil, total informasi sama dengan total variansi mereka sama dengan 5. Nah, sekarang kita lihat eigenvalue. Ini kalau dijumlah, ya. Oke. Masih ingat ide dasar analisis faktor? Analisis faktor itu akan mengubah basis ya di ruang vektornya, sehingga sumbu-sumbunya akan diatur sedemikian rupa, sehingga sumbu pertama F1 ya akan memiliki variasi terbesar. Di sini variansi yang dibawa oleh F1 itu disebut dengan eigenvalue untuk F1. Ya 2,7. Jadi variasinya 2,7 di sumbu F1. Kalau masih ingat tentang eh, pusat perbelanjaan, F1 variansinya 25. Ya, jadi sangat besar. F2 variansinya 0, sedangkan variansi variabel orisinalnya X1 13 dan X2 12. Nah, sama dengan di sini. Variansi masing-masing variabel orisinal 1, 1, 1, 1, 1, tetapi di sini F1 2,7. Artinya apa? Informasi yang dibawa F1 kurang lebih sebanding dengan informasi yang dibawa oleh 2,7 variabel orisinal. Ya, jadi F1 mewakili informasi yang dibawa variabel orisinal kurang lebih 2,7 variabel orisinal. Nah, variabel kedua, faktor kedua 1,7, faktor ketiga 0,3. Dan seterusnya faktor kelima sangat kecil. Nah, prinsip dasar analisis faktor adalah mengurangi jumlah variabel. Ya. Tetapi mengurangi variabel itu ada trade-off-nya. Kita kehilangan informasi. Nah, jadi di sini kalau misalkan ekstraksinya berhenti di faktor kedua, ya, berhenti di faktor kedua, maka total variasi yang dijelaskan oleh kedua faktor itu adalah kumulatifnya 0,9, 90%. Ini proporsi ini dapat dari mana? Nah, ya. Ini proporsi variansi yang di bawah faktor tersebut dibagi total variansi. Oke ya. Nah, jadi kalau kita berhenti di faktor kedua, kita akan kehilangan 0,1 ya atau kurang lebih 10%.
informasi atau variasi yang dibawa oleh variabel orisinil. Tapi di sisi lain, kita tidak perlu bekerja dengan 5x, kita cukup bekerja dengan dua variabel f. Dan dua variabel f ini akan terbebas dari multikolinialitas. Mungkin tidak terbebas benar-benar, tetapi masalah multikolinialitasnya akan tidak menjadi serius. Dibandingkan kalau tadi kita lihat di sini, terdapat masalah multikolinialitas. Karena by definition, atau by design, faktor yang diekstraksi itu tidak berkorelasi satu dengan yang lain. Nah, ini adalah pembobotannya ya. Jadi, seberapa banyak variansi x itu yang diteruskan oleh masing-masing faktor. Kan tadi masih ingat ya, masing-masing x itu memiliki variansi 1. Ya, di sini masing-masing x memiliki variansi 1. Sesudah kita z-kan tentu saja. Ya. Nah, di sini variansi dari x1 itu 85% kuadrat ya. Jadi harus dikuadratkan dulu kalau variansi. 85% kuadrat itu diteruskan oleh f2. Minus 0,3 kuadrat diteruskan oleh f1. Ini kalau dijumlahkan sama dengan komunalitas. Komunalitas itu apa? Common, bersama. Yaitu variansi bersama. Ya. Variansi x1 yang bersama-sama diwakilkan ke faktor 1 dan faktor 2. Nah, masih ingat tadi variansi x1 kan 1, berarti di sini ada variansi besar yang tidak bisa diwakili oleh faktor 1 dan faktor 2. Jadi kalau kita cut, kita berhenti di faktor 2, kita buang faktor 3, 4, 5, informasi yang dibawa oleh x1, sekali lagi dalam statistika ukuran informasi itu adalah variasi ya. Variansi yang dibawa x1 yang hilang karena kita membuang faktor 3 sampai 5 itu sebesar 0,19. Nah, ini kalau dikuadratkan semua kita dapatkan ini kalau dijumlah ke bawah apa kira-kira? Variansi dari x1, x2, x3, x4, x5 yang diteruskan oleh sebuah faktor di slide sebelumnya itu disebut apa? Ini adalah eigenvalue. Nanti bisa diverifikasi, dicek ya. Angkanya harusnya 2,75 something. Ya mungkin beda sedikit karena pembulatan. Ya. Jadi ini kalau dijumlahkan ke bawah itu eigenvalue untuk faktor, kalau ke samping itu adalah variansi yang diteruskan atau komunalitas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada faktor yang cukup besar di kedua, maaf, ada ini namanya loading ya. Ada loading yang cukup besar di faktor loading yang cukup besar di dua faktor. Ya. Nah, ini memang tidak terlalu parah di sini, tapi mungkin di kasus lain ya, di kasus lain bisa saja di faktor 1 0,6, di faktor 2 0, mungkin. Nah, jadi pertanyaannya kalau seperti ini, X1 masuk ke faktor 1 atau faktor 2? Ya mungkin Anda berargumen loh, 0,6 kan lebih besar dari 0,5. Tetapi sekali lagi di statistika, ya, ini bukan matematika. Kalau sampelnya berbeda, kalau kita mengambil data lagi, mungkin terbalik. Ini mungkin 0,5, mungkin ini 0,9. Ya. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini,
karena nggak jelas X1 masuk faktor 1 atau faktor 2, ada yang disebut dengan rotasi faktor. Nah, jadi sumbu-sumbu faktornya diputar lagi, sehingga dia akan memaksimasi ya, loading di satu faktor dan meminimasi loading di faktor-faktor lainnya. Ini rotasi itu konsep, sekali lagi konsep vektor ya, matriks. Tidak akan mengubah komunalitas ya. Jadi rotasi tidak mengubah komunalitas. Ini komunalitasnya tetap. Tapi rotasi bisa mengubah eigenvalue ya. Oke, sekarang kita cek gambarnya ini ya. Sedikit tapi kebetulannya. Jadi tanpa rotasi eigenvalue-nya 2,75. Dengan rotasi turun jadi 2,73. Ya. Tapi sekali lagi yang berubah hanya eigenvalue tetapi bukan komunalitas. Artinya untuk masing-masing variabel, variansi yang diteruskan oleh faktor-faktor yang diekstraksi tetap. Tetapi distribusi ke faktor yang mana itu yang berubah. Nah, kemudian salah satu output yang lain adalah skor faktor. Masih ingat tadi? Jadi kalau kita lanjutkan ke analisis yang lain, ya misalkan kita lanjutkan ke regresi, nilai F1 ya untuk diinputkan ke model regresinya itu ada di skor faktor ini. Jadi X1 yang tadinya 6922 ya, sekarang cukup diwakili oleh dua faktor yang nilainya minus 0,03 dan plus 0,49. Pertanyaannya loh, kenapa kok kecil-kecil 0, karena tadi sudah kita jadikan. Jadi sekali lagi Z itu berkisar 0 plus minus 1. Bukan plus minus 1, plus standar deviasinya 1. Ya, jadi bisa lebih dari plus ya, 1, dan seterusnya. Nah, ini tadi ya. Skor faktor. Oh, maaf, ini saya kebalik ya. Ini skor faktor. Artinya begini. X1 ya sama dengan ini. Atau dengan jadi, maaf ini saya salah ya, karena kita tadi menggunakan principal component. Jadi kalau pada principal component analysis, lihat di video sebelumnya, faktor merupakan kombinasi linear dari variabel orisinil. Jadi angka ini berasal dari sini. Nah, ini tadi gambaran rotasi ya. Nah, rotasi itu ada dua, yaitu rotasi ortogonal dan rotasi oblik. Ortogonal itu apa? Tegak lurus. Jadi rotasinya itu tetap mempertahankan faktor-faktor yang dibentuk tidak berkorelasi. Dalam konsep statistika dalam menggunakan vektor, ya korelasi itu sama dengan
cos dari sudut yang dibentuk oleh XY. Nah, kalau ortogonal, sudut yang dibentuk XY berapa? Jika XY ortogonal, sudutnya berapa? 90, cos 90, 0. Nah, jadi faktor 1 dan faktor 2 karena dia, ini lihat ya, faktor 1, faktor 2 kan eh, ortogonal, cos 90 derajat 0. Jadi faktor 1 dan faktor 2 tidak berkorelasi. Nah, ini adalah faktor loading ya. Ini tadi. Jadi ini kalau dipetakan ya, titik-titik ini akan seperti ini. Di sumbu faktor 1, faktor 2. Yang sebelum rotasi. Nah, jadi ini dia punya loading yang cukup ini misalkan ya, dia di faktor 1 loadingnya besar, di faktor 2 loadingnya besar. Nah, kalau kita rotasikan sumbu F1 dan F2 menjadi ini, ya kita rotasikan menjadi ini. Anda perhatikan, titik-titik ini memiliki nilai yang besar either di salah satu sumbu, yaitu faktor 1 yang dirotasikan atau faktor 2 yang dia dua titik ini besar di faktor 2, tetapi faktor satunya cukup kecil. Jarak ke sumbu F1-nya kecil. Sebaliknya, tiga titik ini dia di sumbu faktor 1 yang dirotasikan besar nilainya. Tetapi di sumbu faktor 2 yang dirotasikan kecil. Ya. Nah, itulah tujuan dari rotasi. Memperbesar nilai di satu faktor, memaksimasi nilai di satu faktor, dan meminimasi nilai di faktor yang lain. Nah, tetapi di sini batasannya adalah sumbu hasil rotasi harus tetap 90 derajat. Batasan ini tidak diterapkan untuk rotasi oblik. Nah, kalau untuk rotasi oblik dia sumbunya boleh membentuk sudut kurang dari 90 derajat. Nah, jadi ini lebih diminimasi lagi. Nah, jarak titik ini ke sumbu faktor 2 yang sudah dirotasikan lebih kecil lagi, hampir 0. Ya, ini juga hampir 0. Beda dengan yang tadi kan. Nah, tetapi ada trade-off. Sudutnya 80 derajat. Berapa cos 80? Pasti tidak sama. Mungkin kecil, tapi tidak sama. Jadi, faktor-faktor yang dihasilkan boleh berkorelasi. Ya, tetapi ya harapannya nggak berkorelasi besar ya, karena tujuan analisis faktor kan menghasilkan sejumlah kecil variabel baru yang tidak berkorelasi. Ya, tapi kalau korelasinya masih kecil sih bisa diperbolehkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan dua tujuan awal analisis faktor, nah kalau masih ingat di slide pertama, tujuan pertama adalah mencari konstruksi yang mendasari data. Dan yang kedua untuk mereduksi variabel. Untuk mendapatkan gambaran konstruksi itu kan to explain ya. Jadi tujuannya kita mendapatkan hasil yang bisa diinterpretasikan dengan baik. Kalau yang kedua, mereduksi. Sehingga datanya lebih mudah diolah. Nah, salah satunya kalau mau dilanjutkan ke regresi, misalkan kita tidak ingin multikolinearitas. Nah, jadi kalau tujuannya untuk mereduksi, mana yang lebih tepat? Rotasi ortogonal atau rotasi oblik? Seharusnya jawabannya ortogonal. Ya. Sebaliknya kalau kita tujuannya menjelaskan data sebaik mungkin, ya, kita menghindari interpretasi yang ambigu, oh dia masuk faktor 1 atau masuk faktor 2, agak ambigu ya.
Nah, kita menggunakan, kita ingin meminimasi sekecil mungkin loading di salah satu faktor ya. Kita menggunakan rotasi oblik. Jadi kalau ini tujuh. Nah, pertanyaan berikutnya, berapa jumlah faktor yang diekstraksi? Dalam contoh sebelumnya kita lihat dua ya, yang diekstraksi. Sehingga di sini kita menggunakan kriteria nilai eigen, yaitu di contoh sebelumnya yang nilai eigen lebih dari satu. Logikanya apa? Ya, variabel orisinalnya saja membawa nilai satu. Ya. Kalau faktor yang baru nilai eigennya atau variansi yang diteruskan kurang dari satu, apa gunanya? Ya, seperti itu. Itu logiknya. Beda dengan a priori. Kalau a priori, ya namanya sudah ditetapkan sebelum analisis. Saya maunya 3, ya sudah 3. Gitu ya. Kalau kriteria persen variansi, tadi kita lihat kalau kita berhenti di 2, 90%. Jadi kita kehilangan 10%. Nah, kita bisa berhenti, kita ingin variansi yang diteruskan minimal 70%. Nah, dalam hal ini kita sudah cukup ya. Tapi kalau misalkan kita ingin 95% yang diteruskan, mungkin kita nggak cukup dengan 2 faktor. Kita harus tambahkan faktor ketiga. Itu yang disebut dengan kriteria persen variansi yang terjelaskan atau yang diteruskan. Yang ketiga adalah kriteria script plot, itu tuh bantuan visual. Nah, scree itu adalah jurang ya. Jadi kita berhenti di sebelum kaki jurang. Ini kaki jurangnya di sini, jadi kita berhenti di 2 faktor. Nah, berikutnya validasi analisis faktor. Kita tidak tahu faktor yang terbentuk itu benar 2, benar 3 gitu ya. Benarkah X1 dan X2 bergabung di faktor 1. Nah, kita harus melihat replicability-nya. Caranya kita bisa membagi 2 data, tapi tentu saja untuk bisa membagi 2 data, jumlah data kita harus banyak. Kalau jumlah datanya 10, bagaimana bisa dibagi ya? Kemudian kita bandingkan hasilnya separuh data dengan separuh data lainnya. Apakah mirip hasilnya? Apakah jumlah faktornya sama-sama 3? Apakah sama-sama X1, X2, X3 bergabung di setengah data, mereka juga bergabung di setengah data satunya. Itu yang disebut dengan cara memvalidasi analisis faktor. Nah, terakhir penggunaan untuk analisis lanjut itu tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi kita bisa dapatkan skor faktor 1 dengan output tadi ya. Jadi kita bisa hitung nilai untuk F1 dari sebagai fungsi linear, kombinasi linear dari variabel-variabel orisinalnya. Baik, demikian teori tentang analisis faktor. Kita lanjutkan dengan contoh penggunaannya di video